Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, Pak Noriko. Ini mengenai karakteristik partai-partai itu sendiri, kemudian di mata investor ini seperti apa? Misalnya kita katakan pemilu untuk kali ini legislatif kan unggul sementara PDIP seperti itu. Sebetulnya karakteristik dari PDIP di mata investor ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang setiap partai itu memiliki keunikannya sendiri dalam program-program ekonominya. Dari pengalaman pemerintahan yang sebelum-sebelumnya juga kita ketahui PDIP itu memang cukup kuat di dalam pembangunan sektor infrastruktur, termasuk juga di dalam sektor pangan. Di sisi lain juga dalam hal sektor investasi. Nah, yang perlu kita cermati adalah yang kaitannya dengan bagaimana kepentingan nasional dan kepentingan investasi asing. Nah, kalau kita lihat program privatisasi di era PDIP, tentunya kita harus belajar dari pengalaman lepasnya Indosat dari BUMN menjadi perusahaan swasta. Karena kalau kita terlalu loss ya di dalam program privatisasi, akhirnya banyak aset-aset negara yang menjadi kepemilikannya itu berpindah tangan. Nah, itu harus diperhatikan. Walaupun sebenarnya maksud dan tujuan privatisasi itu juga kita melihat kepentingan investasi asing ya. Tapi bagaimana dengan partai-partai lain, misalnya Golkar ataupun Gerindra, ataupun misalnya partai yang penguasa untuk saat ini, misalnya Demokrat seperti itu? Ya, kalau kita bicara Golkar, memang Golkar itu dalam program pembangunan ekonominya banyak sektor-sektor yang menjadi unggulannya seperti sektor industri ya, atau manufaktur, termasuk juga sektor pertanian. Di sisi lain juga kita lihat partai lainnya seperti Gerindra lebih banyak mengusung sektor pertanian ya di dalam program utamanya yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita perhatikan juga partai-partai poros tengah lah ya, itu memang adalah partai-partai yang boleh kita nilai sangat tradisional. Tapi dalam memajukan untuk program-program ekonomi yang ada, itu belum terlihat cukup jelas gitu ya. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan adalah keunikan setiap partai itu dalam program ekonominya dalam suatu sektor tertentu yang memiliki keunggulannya atau nilai kompetitif ya dibandingkan lainnya. Ini partai seperti itu. Ini pertanyaan terakhir mungkin singkat saja Pak Noriko. Di antara kemudian 3 calon presiden yang mungkin akan kuat maju ke menjelang pemilu presiden mendatang, ada nama Joko Widodo, ada nama Abu Rizal Bakri, ada nama Prabowo. Ini sebetulnya pasar, apakah kemudian sudah mengindikasikan arahnya ke mana? Kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi ketiga tokoh tersebut yang cukup kuat itu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kalau kita bicara di mata dunia internasional, Pak Jokowi yang lebih kuat di antara ketiganya. Karena ini kembali lagi kekhawatiran para investor adalah melihat bahwa apabila ada pemerintahan baru, diharapkan pemerintahan itu tidak memiliki nasionalisme yang terlalu tinggi. Karena khawatirnya ketika nanti ada pemerintahan yang nasionalismenya yang berlebihan, akhirnya adanya perusahaan-perusahaan asing yang mengalami nasionalisasi seperti apa yang dialami di Venezuela ketika Presiden Hugo Chavez itu naik, akhirnya banyak perusahaan asing yang mengalami nasionalisasi. Nah, ini yang dikhawatirkan beberapa investor asing. Tapi kita juga harus cerdas juga dalam memilih pemimpin, jangan sampai juga program-program privatisasinya akhirnya menjual aset-aset negara yang penting. Nah, itu adalah suatu dilema yang perlu juga diperhatikan oleh para pemilih nanti. Karena kita harus melihat bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari investasi asing, tapi kita juga harus bisa menjaga aset-aset yang kaitannya juga dengan kepentingan ekonomi nasional. Jadi artinya sampai saat nanti kemudian pengumuman adanya koalisi ataupun penetapan capres dan cawapres ini nampaknya investor masih harap-harap cemas seperti itu ya Pak Noriko. Baik Pak Noriko, terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Terima kasih Pak.